Iya, selamat malam para peserta webinar dan teman-teman sekalian. Kita kembali melanjutkan pokok bahasan agenda keempat dan kelima yang tadi belum sempat dibahas oleh Pak Mario Santoso. Silakan Pak Mario. Oke, terima kasih Ibu Ruth. Mari kita lanjutkan ya, berarti untuk materi yang keempat dengan topiknya adalah melihat Chopin punya uh, pedagogical approach dan bagaimana dia mengajar pada umumnya gitu ya. Setelah kita melihat bagaimana dia sebagai performer dan dia sebagai composer. Oke, seperti biasa saya mulai dengan quote yang sangat-sangat bagus sekali dari Stephen Huff, profesor di Juilliard. Two names are penting ya, basically dalam history of piano technique, ada Chopin dan ada Liszt. Dua-duanya datang dari similar pianistic background, karena dua-duanya itu dekat dengan Czerny and Hummel. But Liszt itu sangat terkesima dengan Paganini punya acrobatism, sedangkan Chopin itu sangat terkesima dengan sweet melancholic melodic style ya dari Bellini, komposer Italian opera awal abad 19. Oke, jadi yang pertama yang bisa disampaikan juga adalah kita tadi sudah melihat di tahun 1832 Chopin successfully debut sebagai pianis ya di Paris, dan dia mulai spend a great deal of his time on teaching. Tidak seperti Liszt yang tidak mau dikenal sebagai seorang guru, tapi lebih mau dikenal sebagai seorang performer. Chopin's teaching was his primary income in Paris. In fact, dia jarang sekali untuk perform setelah tahun 1835 dan tidak lagi tertarik dengan itu gitu ya, dengan performing. Jadi emang interestnya itu hanya di teaching doang saja. Chopin himself was at his best in private. Chopin mengajar murid-muridnya juga dengan random frequency of meetings ya. Jadi ada yang sekali seminggu, ada yang 2, 3, 4, bahkan 5 kali seminggu. Jadi dengan kata lain tiap hari. Dan reportedly setiap kali lesson itu kurang lebih harganya 20 francs. Chopin itu kalau ngajar di ruangnya ada 2 players ya. Yang satu grand, yang satunya upright, di mana muridnya harus pakai grand ya, karena Chopin merasa bahwa untuk main harus mempunyai instrumen yang terbaiknya. Jarang sekali untuk seorang murid, dikatakan dalam sejarah, bisa main dengan bar yang banyak gitu ya dalam setiap kali les. Karena dikatakan Chopin itu secara continuously sukanya interrupted and corrected muridnya gitu ya. Sampai betul-betul muridnya bisa melakukan perfect absolute beauty yang Chopin mau. Dan ini juga unfortunately most of Chopin students did not become recognized musicians. Kenapa? Karena kebanyakan dari mereka adalah murid perempuan yang anggota dari grup aristokrat gitu ya. Jadi yang emang karirnya bukan ke sana. Beberapa notable students yang udah kita juga sempat lihat di sebelum-sebelumnya adalah Karol Sorry, Mikuli. Mar, sebentar. Ini suaranya noise-nya keluar lagi. Banget, Ya, kelas banget bahkan. ya, keras banget. Gimana ya? Oke. Udah ya? Ya, jadi sekali lagi tadi dikatakan bahwa kebanyakan muridnya Chopin itu tidak begitu dikenal ya, karena kebanyakan adalah murid perempuan dari keluarga aristokratik ya, jadi karirnya bukan emang di piano. Dan among his notable students yang betul-betul namanya dalam sejarah baik ya, yaitu termasuk Karol Mikuli, lalu berikutnya ada Carl Filch, yang ini dikatakan Chopin fond of so much ya, walaupun umurnya nih kasihan ya, pendek banget. Sama satunya lagi adalah Georges Mathias. Berikutnya yang bisa disampaikan lagi adalah Chopin's approach to teaching pasti itu original banget dan individual banget, yang udah kita perhatikan di materi yang kedua tadi ya. Kita udah melihat bagaimana dia punya pemikiran yang beda dengan koleganya yang ada pada saat itu. He had been largely self-taught ya, mungkin some kind of otodidak kali ya bisa dibilang, dan dia bukannya merupakan bagian dari any school of learning or teaching. Jadi Chopin itu bebas dari berbagai macam technical dogma.
he saw teknik sebagai bagian dari musik. Ya, jadi kebanyakan kan mungkin kalau sebelum-sebelumnya dia berpikir bahwa teknik dan musik adalah two separate entities ya. Untuk bisa memainkan suatu karya tertentu berarti mesti mempunyai some kind of certain set teknik tertentu supaya bisa memainkan karya itu gitu. Tapi buat Chopin nggak begitu caranya gitu ya. Tapi bagi Chopin teknik itu adalah bagian dari musik. Jadi kalau misalnya kayak pakai ilmu matematika, diagram Venn, bukannya teknik, bukannya musik, tapi teknik itu ada di dalamnya musik sendiri. Nah itu yang harus dilatih gitu, yang dia mau gitu ya. Dan teachingnya Chopin itu again concern utamanya adalah bukan masalah fingering atau apapun, tapi goalnya justru yang besarnya dulu, yaitu high quality tone production first. Baru pertanyaan, untuk bisa mencapai quality tone seperti itu, bagaimana pedalnya, bagaimana fingernya, bagaimana kondisi armnya dan sebagainya. Gitu ya. Ini adalah quote dari Chopin sendiri. One needs only to study a certain positioning of the hand in relation to the keys to obtain with ease the most beautiful quality of sound. A well-formed technique, ini kata kunci penting banget, is to control and vary a beautiful sound quality. Nah, ini yang juga saya rasa suatu reformasi ya, suatu revolusi penting bagaimana dia menjelaskan arti kata teknik. Karena mungkin sebelumnya teknik itu diartikan sebagai atau diasosiasikan sebagai sesuatu yang sifatnya physical. Oh, kemampuan untuk bermain skills cepat, kemampuan untuk bisa melakukan akrobatik oktav, rapid oktav dan sebagainya. Tapi bagi Chopin, yang namanya teknik itu adalah ability untuk bisa controlling and varying beautiful sound quality. Chopin juga tidak tertarik dengan yang namanya pure technical exercise. He advocated an approach that avoided brute force solutions to technical problems. Mikuli menyatakan bahwa Chopin tidak mau apapun yang berhubungan dengan gymnastic treatment of the piano. Dia punya approach selalu adalah berusaha untuk mengurangi berbagai macam technical exercise to a minimum. Energy without roughness, tenderness without affectation. Nah, yang pertama yang Chopin bahas di dalam pedagoginya adalah on achieving beautiful touch. Di mana sekali lagi ini adalah core dari Chopin's teaching. Chopin did not believe in any methods ya, karena bagi dia methods yang tadi sudah dijelaskan di slide-slide awal, methods itu adalah bukannya membosankan ya, tapi monoton yang namanya method. Sedangkan yang namanya music itu kan sesuatu yang sifatnya dynamic ya, dinamis. Jadi gimana bisa diasosiasikan dengan satu metode tertentu. Lagi pula juga yang tadi sudah dijelaskan bahwa setiap orang pasti kan terlahir dengan berbagai macam physical differences gitu ya. Jadi makanya method itu harus diasosiasikan, harus direlasikan dengan kondisi itu semua. Ya, tapi pada umumnya Chopin itu terus mengikuti apa yang French pianism sudah berjalan ya sejak François Couperin dan sebelum-sebelumnya gitu ya. Yaitu apa misalnya yang A, the elbow must be relaxed and close to the body with a minimum of unnecessary movement. Yang B, untuk rapid passages the hands must be slightly turned, right hand to the right and left hand to the left. Jadi basically ya kita ngikutin gerakan gravitasi sih, kalau ke kiri ya kiri, kanan ya kanan gitu ya. The finger initiates everything. The wrist is supple, the arm is close to the hand. Evenness in scales and arpeggios depended not on equal strength of all fingers, tetapi bagaimana constant sideway movement of the hands. Nah ini penting banget ya untuk dimengerti juga, bahwa buat Chopin, walaupun jari itu penting, maksudnya gerakan jari, tapi bagi dia untuk bisa membuat sound yang betul-betul beautiful, yang natural, itu bukannya totally depend on finger only, tetapi bagaimana constant sideways dari keseluruhan tangan kita gitu ya. Jadi bukannya cuma jarinya doang yang bergerak. Chopin menulis bahwa no one will notice the inequality of sound in a very fast scale as long as the notes are played in equal time gitu ya. Dan kalau misalnya kita melihat tangan kita ada 5 jari, kita mungkin mikir jari 3 merupakan center of the hand, tapi menurut Chopin itu ada second finger is the center of the hand. Teknik dan interpretations adalah dua hal yang inseparable. Jadi again yang tadi saya bilang kayak diagram Venn, bukannya teknik, bukannya music, but it is inside, it is within the music gitu ya. Dan he believed that technical skill was not an end,
but merely a means of freeing hands for musical expression. Sekali lagi, jadi teknik itu bukannya masalah gimnastik, teknik itu bukannya suatu physical exercise, tapi teknik itu adalah bagaimana kita bisa membebaskan segala macam tension yang ada di tangan untuk for the purpose of musical expression. Jadi intinya teknik itu adalah bagaimana bisa mencapai musical expression yang betul-betul paling beautiful, gitu ya. Lalu on repertoire, Chopin usually started a lesson with Kramer's Etudes atau Clementi's Gradus ad Parnassum, Bach Waltempelklavier, or pieces by Hummel. Lalu berikutnya dilanjutkan dengan Mozart, Handel, Beethoven, Scarlatti, or Mendelssohn. Bahkan beberapa klaim bahwa Chopin did not teach any Liszt atau Schumann gitu ya. Masih ingat ya tadi yang di slide sebelumnya bahwa dia bahkan tidak merasa Liszt punya musik itu interesting, dan bahkan dia merasa bahwa Schumann contohnya kayak Carnaval is not music gitu ya. Lalu on practicing, Chopin discourage untuk latihan lebih dari 2 jam gitu ya. Instead he suggested untuk latihan itu betul-betul di luar piano gitu ya. Tapi untuk bisa sambil baca buku, melihat alam, atau basically melihat karya seni yang lainnya, itu adalah testimoni dari muridnya yaitu Camille Mira. Oke. Jadi bukannya cuma yang namanya practice itu bukannya cuma di piano all the time, tapi something else gitu. Lalu on phrasing and articulation, a long note, a high note, a dissonant, a syncopation, itu semuanya pasti lebih strong daripada yang lainnya. The ending of a phrase selalu melemah. Chopin strongly recommended his students, nah ini juga penting buat kita semua untuk mengingatnya, to study singing and Italian opera for a better understanding of phrasing. Jadi pernah dalam sejarah dikatakan juga ya, misalnya anggap aja gini ya, Pak, gimana ya untuk bisa menjadi pianis yang baik? Nah, kan Chopin mestinya mungkin logikanya jawabannya adalah, ya kamu lihat aja Liszt, kamu lihat aja Beethoven, nanti pasti kamu akan mengerti bagaimana jadi pianis yang baik. But instead, jawabannya dia adalah, go to voice recital and try to understand bagaimana mereka bernafas, gitu ya. Nah, ini adalah saya quote juga dari ngomongan dia sendiri. Do not practice the piano so much, but go and listen to good singers, and then you will learn to phrase a melody. You must use your wrist much the same way a singer breathes in playing melodic line. Itu keren banget quotation-nya ya. Jadi ingat, untuk menjadi pianis yang baik menurut Chopin adalah bukannya untuk latihan di piano all the time, bukannya untuk membandingkan dengan another pianist, tapi untuk menjadi pianis yang baik adalah kamu mesti ngerti sama yang namanya how to sing properly. Lalu berikutnya yang diajarin juga adalah on tempo rubato. Chopin's teaching and practice of rubato itu sangat-sangat susah untuk dijelaskan ya. Yang pasti sekali lagi kita sudah pelajari tadi di awal bahwa metronom tidak pernah meninggalkan piano loh. Ya, sekali lagi ini adalah suatu reminder yang sangat penting buat kita semua, termasuk buat saya. Pemilihan tempo itu pasti otomatis akan mempengaruhi bagaimana seberapa banyak rubato yang akan dipakai, gitu ya. Metronome marking yang sebetulnya itu adalah elemen terakhir yang Chopin tambahkan di score. Jadi Chopin itu bukannya nulis lagu langsung dia prediksi dulu nih, pokoknya saya mau metronome sekian gitu. Tapi dia justru tulis dulu semuanya, baru dia tulis final metronome markings-nya, bahkan dia edit terus gitu ya. Bahkan begitu penting buat Chopin mengenai pemilihan tempo, sampai setelah kurang lebih tahun 1836, Chopin discarded the tempo he wrote. Ya, jadi dia buang itu semua dan dia memberikan kebebasan yang lebih banyak kepada performernya. Ya, tergantung taste, tergantung intellectuality, tergantung sensitivity of the performers gitu ya. Jadi tapi itu takutnya jadi misunderstanding ya. Takutnya itu dianggapnya Chopin jadi terserah lah, maksudnya mau gimana mainnya. No, harus diingat yang pertama adalah Chopin sangat strict banget ya masalah ini. Tadi kita udah lihat di slide awal Horowitz main Scherzo nomor 4. Like I said, that might be the most possible case Chopin mainnya juga begitu gitu. On fingering, Chopin always adopted the easiest fingering
although it might be against the rules, ya, yang tadi saya bilang misalnya, oh nggak boleh tuh jempol ada di nota hitam dan sebagainya. Chopin was not slave to the traditions of fingering laid down by theoreticians atau publishers manapun. Good fingerings artinya apa? Artinya adalah mencari posisi yang paling nyaman, posisi penjarian yang paling nyaman, supaya yang sesuai dengan bentuk tangan kamu gitu ya, supaya again tujuannya adalah bisa menghasilkan the most beautiful sound possible. Nah, jadi mau jarinya kayak apa kayak terserah gitu ya. Saya jadi ingat kan pernah ada interview ke Polish pianist Christian Zimmerman ya, dan dia kan pernah mengatakan bahwa dalam memainkan karya gitu saya mempunyai 6 sets fingering katanya. Waduh, 6 sets fingering banyak banget ya. Jadi kapan pakai set 1 atau set 5 atau set apapun, tergantung apa? Tergantung hall-nya, tergantung pianonya, tergantung mood-nya yang dia rasakan pada saat itu. Jadi apa yang paling cocok dengan itu semua gitu ya. Luar biasa sekali. On pedaling, wah ini isu yang sangat sulit ya, Bapak Ibu ya. Hanya untuk ngomongin pedaling aja, we can talk about 3 hours actually in Chopin. Ada bagus banget buku yang ditulis oleh pianis Joseph Banovets ya, mengenai The Art of Pedaling. Kalau misalnya sekali-kali ada kesempatan untuk baca buku itu, silahkan baca, bagus banget. Ini adalah quote dari Chopin sendiri, dan saya ingin bagikan yang bagus banget gitu ya. Saya bacakan dalam bahasa Inggrisnya dulu. The correct use of the pedal remains a study for life. Ya itu sih biasa aja kalimatnya, tapi berikutnya yang bagus. One must deal with it very politely and delicately. As a friend, it is very helpful, but it is not easy to reach the stage of intimate acquaintance and love with it. Like a great lady, mindful of her reputation, it will not dally with the first comer, but once it consents and yields, it performs real wonders like a practical lover. Ya, ini adalah yang di quote dari nada muridnya, yaitu Delfina Potocka. Nah, kalau dipakai bahasa Indonesia mungkin kalimatnya agak-agak aneh, cuman saya pikir it makes sense completely. Jadi begini, pemakaian pedal itu, studi pedal adalah kan sepanjang hidup lah intinya gitu ya. Kamu harus memakai pedal dengan sopan dan hati-hati ya. Sebagai teman, pedal itu sangat membantu. Tetapi tidak mudah untuk bisa pakai pedal dan mengenal pedal sampai ke tahap yang intim, katanya gitu ya. Pedal itu seperti wanita yang sadar akan reputasinya. Ia tidak akan lengah dengan pendatang pertama, tetapi pada saat wanita itu submit ke seseorang, ia akan melakukan keajaiban nyata. Jadi penjelasan pedal seperti itu, and I think it's completely exactly on point. Ya, on point bagaimana susahnya pedal ya. Jadi biar kalian tahu aja, it's not as easy as change harmony and change pedal, nggak segampang itu gitu. On interpretation. Interpretation bagi Chopin itu adalah sesuatu yang sangat elusif, yang sangat sulit sekali ya untuk dijelaskan. And therefore Chopin itu agak-agak shy, bukannya malu ya di sini, tapi Chopin itu agak sedikit reluctant lah untuk betul-betul menulis itu ke paper ya, karena dia juga pasti sadar bahwa teknologi berbeda, personality orang berbeda gitu kan. Jadi pasti percuma misalnya mau dikasih tahu interpretation saya nih maunya kayak begini, tapi belum tentu itu nanti sesuai dengan perkembangan zaman. But yang pasti dia menulis begini, music rich, full of feeling, not soulless. It's like a crystal on which the sun falls and brings forth from it a whole rainbow. One may admire the red, still another the green, while others admire the purple and so on. Jadi dengan kata lain, menurut dia ini interpretation itu adalah sama kayak sebuah kristal yang tersinari matahari yang akhirnya menghasilkan warna pelangi. Ada orang yang fokus dan suka dengan warna merahnya, ada yang fokus dan suka dengan hijaunya, ada yang suka dengan ungu dan sisa-sisanya, gitu kan? Nah, jadi makanya di les juga Chopin dikatakan dalam sejarah mengatakan apa? Chopin also asked the student to play with their own instincts, and ini yang paling penting dari segala-galanya, not through imitation, gitu ya. Jadi ini belajar banyak banget ini mengenai pedagogi Chopin. Lalu berikutnya yang bisa juga disampaikan masih mengenai rubato yang udah disampaikan waktu di materi 2 yang sebetulnya, tapi hanya untuk reminder doang. Chopin sekali lagi maksa murid untuk bisa play in time.
ya. Dia nggak suka banget sama yang namanya bertele-tele, menggeret-geret tempo gitu ya, slowing down di mana-mana, lalu rubato yang berlebihan, ritardando yang exaggerated, itu sudah disampaikan sama muridnya ya, Friedrich Müller. In general, his music should not be played pedantically, tetapi spontan dengan understanding atau awareness akan elasticity, flexibility. On legato playing, Chopin addressed it as the most important touch in piano playing, super legato gitu ya. The student was taught ya untuk di-challenge terus student untuk bisa mengenali, mencintai dan memproduksi legato touch yang betul-betul connected dengan singing tone. Sekali lagi ya tadi kalau misalnya lupa bagaimana untuk menjadi pianis yang baik, yaitu go to voice recital and try to understand those things. Oke. Dan ornamentation, Chopin itu ornamentation di sini termasuk fioritura ya, yang tadi flowery figure, di mana Chopin itu minta muridnya untuk memainkan ornamentation dengan tidak terburu-buru ya. Jadi jangan jangan cepet gitu, tapi slow seperti layaknya seorang singer, sekali lagi singing ya. Maka dari itu Chopin selalu menyatakan bahwa apa? Listen, listen, listen to Italian opera. Oke. Dan yang ini adalah summary dari materi yang keempat. Sehingga ini adalah kalimat terakhirnya Chopin pada waktu dia mengajar, yaitu apa? The whole style, the whole performance is based upon simplicity. Tidak ada affectation whatsoever, tidak ada kepalsuan, ya. Tidak ada gerakan-gerakan body yang tidak perlu gitu ya. Dan Chopin mengatakan kalimat itu kenal banget, pasti mungkin banyak dari kalian yang sudah pernah membacanya. Yaitu apa? Simplicity is the final achievement. After one has played a vast quantity of notes and more notes, it is simplicity that emerges as the crowning reward of art. Jadi basically yang dia mau adalah untuk bisa kita main ya yang paling simple, karena audience nggak ada yang peduli seberapa susah dan seberapa struggling ya kamu akan suatu lagu. Yang mereka mau dengarkan basically adalah bagaimana kamu bisa secara as simple as you can membuat lagu itu memorable untuk audiensnya. Itu yang mereka mau gitu ya. Mungkin kalau saya boleh tambahin another quote dari Christian Zimmerman yang saya pikir juga canggih banget ya. Begini, when I practice, I demand perfection. But when I perform, I want imperfection. Itu adalah untuk menambahkan apa yang Chopin ngomong mengenai simplicity. Ya, itu adalah materi yang keempat. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Mario. Sebagai selingan, karena Pak Mario juga harus berkemas dan pindah lokasi, meskipun cuma beberapa meter, saya ingin memberikan lucky draw-nya dulu. Sebentar ya, tadi sudah disiapkan. Sebentar. Jadi lucky draw hari ini untuk 2 pemenang, dan pemenangnya itu yang pertama untuk voucher 100.000 rupiah dari Forte Musik. Kita langsung aja. Iya, Elizabeth Julien yang akan mendapatkan voucher 100.000 rupiah dari Forte Musik. Nanti akan kami emailkan juga. Dan yang kedua adalah untuk 1 eksemplar buku Practice Fitness. Iya, Maria Natali yang mendapatkan buku Practice Fitness 1 buah. Nanti akan kami emailkan juga dan akan kami umumkan di media sosial kami. Oke, sekian intermezzo dari saya. Kelihatannya Pak Mario sudah pindah rumah. Yes, tinggal jalan Silakan. 3 langkah. Cepat bener ya. Punya ilmu meringankan diri.
Oke, silakan dilanjutkan Pak Mario. Oke, now ini adalah materi yang terakhir dari saya, yaitu mengenai personal interpretation, ya.